Oke, stop sharing dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ada Mas Dia, Mas Royan, Mas Bayu, Mas Atta, Aryan Dasaputra, sama Mbak Devi Ocha ya yang hadir hari ini. Nanti bisa nambah lagi lah paling. Oke, sebelumnya terima kasih banyak ya udah nyempetin hadir di kelas pada sore hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Safrul Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kelas edukasi tentang wakaf. Lebih tepatnya akan saya share materinya yaitu sebentar. Ini dia. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi wakaf, tepatnya wakaf uang. Amal jariah paling mudah. Oke, langsung saja saya masuk aja ke slide pertama. Slide pertama, apa yang ada di benak Anda saat mendengar kata wakaf? Kalau dari teman-teman sendiri, apa yang ada di benak teman-teman nih kalau mendengar kata wakaf? Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Mahal ya, Mas. Oh, Harus mahal. Terus yang lain ada lagi. Hmm, kayaknya nggak ada. Kayaknya cuma Mbak Ocha aja yang jawab. Oke, makasih ya Mbak Ocha. Kalau menurut Mbak Ocha mahal ya. Oke, oke. Mungkin memang stigmanya beda-beda mungkin tiap orang. Nah, karena stigma-stigma itu, ada kesempatan kali ini kita akan bahas full mengenai tentang wakaf agar kita paham. Yang pertama kali kita akan bahas adalah definisi wakaf itu sendiri. Untuk teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu wakaf? Ada yang bisa bantu mungkin wakaf itu apa? kayak sedekah gitu ya, Mas. Ya termasuk sedekah sih sebenarnya. Tapi wakaf lebih beda dikit, Mbak, sebenarnya. Oke, aku jelasin aja ya lebih rinci ya wakaf itu apa. Jadi, wakaf secara etimologi berasal dari kata wakafa yang berarti berhenti, menahan, atau berdiam diri. Secara harfiah, wakaf berarti menahan atau menghentikan sesuatu dari penggunaan pribadi untuk tujuan yang spesifik dan seringkali bersifat amal. Dengan demikian, dari segi etimologi, wakaf mengandung makna menahan aset dari pemilikan pribadi untuk kepentingan umum atau amal. Sedangkan secara terminologi, wakaf mengacu pada makna kata dalam konteks khusus, tepatnya pada terminologi syariah atau hukum Islam. Dalam hukum Islam, wakaf berarti suatu perbuatan. Yang pertama, penahanan harta, yang berarti seseorang memberi wakaf mengalokasikan harta tertentu untuk tetap ada dan digunakan tanpa bisa dijual, diwariskan, dan dihibahkan. Yang kedua, penggunaan manfaat. Harta tersebut dimanfaatkan untuk tujuan yang ditentukan yang telah ditentukan oleh pemberi wakaf. Biasanya untuk kebaikan umum atau kepentingan amal seperti membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. Lalu ada yang ketiga yaitu permanen, yang berarti harta wakaf yang diberikan oleh seorang wakif bersifat permanen dan manfaat dari harta tersebut harus terus diberikan sesuai dengan niat pewakaf selama harta tersebut masih ada. Lalu yang terakhir ada wakaf menurut negara kita, negara Indonesia. Tepatnya ada di Undang-Undang Nomor 41 Ayat 2006. Jadi dalam undang-undang tersebut, wakaf adalah perbuatan hukum seorang wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian hartanya, harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Oke, itu tadi definisi dan penjelasan tentang wakaf. Kita lanjut slide selanjutnya ya. Menurut Anda, apakah wakaf itu penting dilakukan? Menurut teman-teman penting nggak wakaf itu dilakukan? Penting. Ah, ya penting, penting. Ini ada yang bilang nggak penting, nggak ada yang nggak ada yang aman berarti sehat kalian semua. Kalau ada yang bilang nggak penting baru nggak sehat. Oke, jadi tentu saja wakaf itu sangat penting untuk dilakukan. Sama pentingnya dengan bantuan-bantuan sosial Islam lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah. Hal-hal bantuan sosial Islam ini tujuannya memang untuk membantu sesama dan memenuhi kebutuhan rohani dan surgawi seorang individu pemberi. Lalu, apa yang membuat wakaf itu berbeda dengan bantuan-bantuan Islam lainnya seperti zakat, infak, dan sedekah? Ini udah penjelasan ini buat yang membedakan hal-hal yang membedakan wakaf dengan bantuan Islam lainnya. Jadi, wakaf itu memiliki hukum yang sunnah dan bisa diberikan secara sukarela. Lalu memiliki sifat permanen. Kemudian aset atau pokok harta bendanya tidak boleh dijual. Yang dimaksudkan adalah pokok wakaf tidak boleh dijual ataupun ditarik kembali kepada sang wakif dalam kasus tertentu. Dan tujuan wakaf ini digunakan untuk kepentingan umum atau amal. Nah, wakaf ini juga punya keunggulan dong daripada bantuan-bantuan sosial lainnya. Jadi, wakaf memiliki sejumlah keunggulan yang membuat
istimewa dibandingkan dengan bentuk amal-amal lainnya. Dan adapun keunggulan wakafnya seperti pada aspek permanensi dan berkelanjutan, di mana wakaf memiliki manfaat jangka panjang. Aset yang diwakafkan bersifat permanen dan tidak boleh dijual, diwariskan, dan dibakar. Hal ini memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati oleh banyak generasi selagi pokok wakaf tersebut tidak hilang maupun berkurang. Lalu bisa wakaf juga memberikan pengaruh pada aspek ekonomi, di mana seperti contohnya ada pembangunan infrastruktur. Wakaf dapat digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, masjid, yang kontribusinya akhirnya pada bertuju pada kesejahteraan masyarakat. Dan pada jangka panjang akan memberikan stabilitas ekonomi. Dengan properti wakaf yang dikelola secara profesional, memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan dan dapat dihasilkan, membantu stabilitas ekonomi lokal, serta menciptakan lapangan kerja. Lalu dalam aspek sosial dan kemanusiaan, wakaf bisa membantu dalam pengentasan kemiskinan. Wakaf dapat mengurangi kemiskinan dengan menyediakan layanan dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan seperti pendidikan gratis, layanan kesehatan, dan bantuan sosial. Ada pula bagian peningkatan kesejahteraan sosial, di mana manfaat wakaf dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, tidak hanya kelompok tertentu, sehingga meningkatkan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Lalu pada aspek keberagaman manfaat, yaitu fleksibilitas penggunaan. Aset wakaf dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan, mulai dari pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga proyek-proyek sosial lainnya. Dan lalu ada juga untuk pemberdayaan komunitas. Wakaf dapat membantu dalam pemberdayaan komunitas dengan memberikan fasilitas dan layanan yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang terakhir ada aspek pengembangan sumber daya, di mana ada optimalisasi aset, yang dimana aset wakaf dapat diinvestasikan dan dikelola sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan yang berdampak pada inovasi sosial. Wakaf mendorong inovasi dalam pengelolaan sumber daya untuk tujuan-tujuan sosial dan kemanusiaan, membuka peluang bagi pendekatan baru dalam penyelesaian sosial. Ya, itu saja mungkin yang bisa membuat wakaf-wakaf itu unggul ketimbang bantuan sosial lainnya. Selanjutnya kita lanjut ke slide selanjutnya. Bila wakaf itu penting, apakah Anda sudah berwakaf? Teman-teman di sini ada nggak yang sudah melakukan wakaf? Boleh ngomong? Saya sudah pernah, Mas. Saya sudah pernah, Mas. Ayo, Mbak. Keren-keren, Mbak. Di Vioca sama Mas Jehan ya. Mbak Mas ini berwakaf apa, Mbak? Boleh cerita nggak? Mbak Devi, mulai dari Mbak Devioca mungkin. Saya pernah wakaf uang, Mas. Oh, wakaf uang. Di mana, Mbak, wakafnya? Di Ya, agak. pasif amal. Oh, pasif amal. Ya, ya pernah dengar saya. Kalau Mas Jehan, Mas Jehan? Saya kurang lebih sama kayak Mbak Devioka, Mas. Saya wakaf uang kolektif di Pasif Amal tadi. Oh, wakaf uang juga. Oke, oke. Iya, betul, Mas. Terus, kalau teman-teman yang lain udah berwakaf belum? Yang nggak ngomong ini. Belum ya? Nah, nanti teman-teman yang belum berwakaf, kalau mau berwakaf bisa hubungi saya aja. Sekalian, kalau mau berwakaf nanti saya ajarin. Oke. Nah, ini mayoritas umat Muslim berwakaf tidak belum berwakaf karena anggapan mereka beranggapan bahwa wakaf itu untuk orang yang memiliki harta lebih. Kenapa hal ini terjadi? Mungkin hal ini bisa terjadi karena bayangan orang-orang mengenai harta benda yang bisa diwakafkan hanyalah tanah dan bangunan saja, yang notabene merupakan salah satu barang mewah dan tidak semua orang bisa memiliki harta sebesar itu dong. Nah, apa yang membuat Anda sampai saat ini belum berwakaf? Ya, mungkin sama kayak tadi ya, kemungkinan itu ya. Nah, ini pikiran wakaf klasik. Wakaf biasanya dalam bentuk tanah dan bangunan yang membutuhkan biaya yang besar dan komitmen yang tinggi. Nah, ada tidak solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu? Nah, ini tadi seperti yang sudah disebutkan Mbak Devioca sama Mas Jahan. Nah, ini info juga buat teman-teman yang belum pernah berwakaf ya. Ini dia, wakaf uang. Solusi berwakaf bagi siapapun. Sah secara hukum, agama, dan hukum negara. Jadi, ini penjelasan tentang wakaf ya. Kalau dari keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. Jadi
Wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf al-nuqud, namanya lumayan banyak emang, adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk termasuk ke dalam pengertian uang dalam surat adalah termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf uang hukumnya adalah jawas yang berarti boleh. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Ini, nah, ini sumber hukum dari wakaf uang itu sendiri juga dari pasal 16 UU Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari yang pertama benda bergerak, contohnya tanah, bangunan, dan tanaman yang memberikan kesan-kesan mahal itu tadi kan. Lalu yang kedua ada benda bergerak, contohnya adalah uang. Nah, ini uang ini wakaf uang maksudnya teman-teman. Logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Lalu, apa saja sih jenis-jenis wakaf uang itu? Nah, akan saya jelaskan ya teman-teman. Jenis-jenis wakaf uang yang ada dan tersedia agar bisa kita lakukan. Ada 3 jenis wakaf uang. Yang pertama adalah wakaf uang kolektif. Yang mana wakaf uang ini adalah wakaf yang paling cocok bagi wakif pemula. Karena wakaf uang ini memiliki bukaan nominal yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat, terutama kalangan-kalangan bagi kalangan apapun, kalangan tidak mampu, kalangan menengah. Lalu yang selanjutnya ada wakaf uang abadi. Wakaf uang ini lebih tepat dan lebih cocok untuk wakif yang lebih berpengalaman dan memiliki kemampuan lah terhadap pembayarannya karena nominalnya terhitung lumayan besar dan nantinya akan berikan pahala jariah yang lebih besar dong. Lalu yang terakhir ada wakaf uang berjangka. Wakaf uang berjangka adalah wakaf uang yang akan dikembalikan kepada wakifnya sesuai dengan kesepakatan jangka waktu yang telah mereka tentukan kepada nazir. Nah, itu tadi penjelasan tentang 3 jenis wakaf uang. Pause. Apa ini? Resume. Oke, lalu bagaimana caranya bila ingin berwakaf uang? Nah, ini udah dijelasin di PPT ini ada gambaran skema tentang wakaf uang. Jadi wakif itu orang yang melakukan wakaf ya, pemberi harta benda wakaf. Mereka menyalurkan harta benda wakaf mereka melalui nazir wakaf uang. Uang mereka nazir wakaf uang. Mereka melihat yaitu menentukan nazir wakaf uangnya. Nazir wakaf uangnya ini seperti pasif amal atau apa yang menerima wakaf-wakaf tersebut. Lalu menentukan mauquf alaih. Mauquf alaih ini maksudnya target orang-orang yang mendapatkan manfaat harta benda wakaf tersebut. Nah, uang yang mereka wakafkan, uang yang wakif ini mereka wakafkan disalurkan ke LKSPWU karena rekening wakaf uang semua nazir berada di LKSPWU sebagai dana abadi. Dengan mereka memberikan uang, mereka para wakif mendapatkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang dari LKSPWU Bank Syariah. Sertifikat dan akta ikrar ini berguna sebagai bukti serta apresiasi terhadap wakif karena telah melakukan wakaf uang. Nah, dari uang yang telah diwakafkan itu akan diinvestasikan kemudian disalurkan ke berbagai aspek seperti aspek-aspek keagamaan, pendidikan, sosial, kesehatan maupun ekonomi. Nah, itu tadi skemanya ya, teman-teman. Nah, ini kalimat penutup. Segera miliki amal jariah melalui wakaf yang mudah, murah, dan sederhana, yaitu wakaf uang. Oke, mungkin sampai itu saja. Kemudian saya akan membuka sesi bertanya jawab ya untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya dan masih bingung. Saya persilahkan untuk raise hand atau mungkin bisa langsung open mic teman-teman. Mas Jehan W. Silakan Mas, silakan. Oke, terima kasih Mas buat kesempatannya. Saya mau nanya, gimana sih cara misalnya kita tahu kalau suatu nazir ini dia kompeten di bidangnya atau tidak? Kan kalau misalnya kita ingin menyerahkan uang kita, baik dari 50.000 ya, tadi dibilang Mas April 50.000 atau ke atas itu pasti harus setidaknya kita tahu kalau nazir ini sangat kompeten gitu dan gimana cara kita bisa tracking gitu back back recordnya. Mungkin itu aja Mas pertanyaannya. Terima kasih.
Oke, oke. Terima kasih Mas Jan pertanyaannya. Pertanyaannya bagus nih, lumayan bagus banget. Oke. Jadi gimana cara melihat atau menilai ya, menilai nazir yang bagus untuk kita salurkan wakaf uang? Oke, menurut saya sendiri dan menurut saya. Jadi Mas Jahan ini juga bisa Mas lihat-lihat di laman pasifamal.id. Ada beberapa kayak nanti ada kayak track record nazir itu di situ kayak projectnya Mas pencet nanti keluar track record nazir tersebut gimana deskripsinya nazir tersebut. Lalu Mas Jahan juga mungkin bisa cross check di BWI, di website BWI nanti ada apa nazir-nazir yang udah yang legal dan terlegalisir telah diakui oleh BWI. Nah, itu pasti kemungkinan menjadi nazir yang kompeten dan mudah dipercaya. Apakah sudah cukup Mas Jahan? Sangat menjawab, Mas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mas Jahan. Ini di chat ini ada pertanyaan juga ini dari dia. Kak, nitip pertanyaan ya jawab waktu sesi diskusi. Kira-kira berapa nominal minimal yang harus dibayarkan oleh kita sebagai orang awam? Oke, ini maksudnya buat wakaf uang ya Mas ya. Kalau nilai nominal minimal sendiri ada di wakaf kolektif, wakaf uang kolektif Mas dia. Wakaf uang kolektif dengan nominal sumbangan minimal 50.000 ditambah biaya administrasi sebesar 10.000 untuk pajak dan maintenance website dan lain-lain lah. Jadi mungkin nominal minimal yang harus dimiliki Mas Dia untuk wakaf uang kolektif adalah sebesar 60.000 rupiah. Beda case lagi kalau Mas Dia ingin melakukan wakaf abadi atau wakaf kolektif, di mana nominal minimalnya ada sebesar 1 juta. Seperti yang saya bilang tadi kan, emang agak berat buat semua berbagai kalangan kalau wakaf abadi dan wakaf berjangka itu. Karena emang lumayan besar, minimal 1 juta. Mungkin sudah menjawab ya Mas Dia ya? Iya, sepertinya sudah menjawab. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mas, mungkin bisa dipraktekin gimana caranya berwakaf uang ya Mas di pasif amal. Oh, oh iya ya, bener-bener sih. Mbaknya penasaran ya gimana caranya. Iya sih, sebenarnya mudah sih caranya. Ada cara di website Pasif Amal itu bisa kita berwakaf uang langsung. Teman-teman, aku ajarin langsung aja ya. Jadi pertama kita buka website Pasif Amal aja ya. Pasif Amal. Udah kelihatan belum, Mbak Ocha, website Pasif Amalnya? Sudah terlihat Mas? Oke, jadi ini kan udah buka website Pasif Amal ya. Nah, teman-teman langsung bisa scroll aja. Scroll, cari ini. Nah, ini udah project wakaf uang semua nih di bawah ini. Cari yang cocok mungkin apa mau cari. Kalau sepertinya yang menarik nih ini dana abadi UMK permodalan UMKM nasional ini menarik. Kita klik ya. Kita klik salah ini. Oke, wakaf sekarang. Sebentar, sebentar, salah, salah, salah. Oke, kita klik wakaf sekarang. Nah, ini nanti muncul pilihannya. Pilihan input data dan jumlah wakafnya. Nah, ini aku praktekin langsung aja ya. Jadi kita input data, ambil contoh kita namanya Mbak Devioca Amali ya. Devioca Amali. Nomor KTP kita arang aja Mbak ya. 3578171717 gini aja. Alamatnya alamatnya kita arang juga nggak apa-apa. Nanti bisa pakai alamat teman-teman yang asli. Jalan Jetis nomor 1 Surabaya. Emailnya juga devioca amali @gmail.com. Nomornya lalu provinsi dan tempat tinggal nih Mbak. Diisi aja sesuai domisili masing-masing. Klik aja Bangkalan lah, contoh Bangkalan lah. Kecamatan Konang, Glega. Nah, ini ada pilihannya wakaf kolektif, wakaf abadi, dan wakaf berjangka.
bisa dipilih sesuai yang teman-teman ingin wakafkan. Kemungkinan kan kalau kita mahasiswa wakaf kolektif ya, jadi kita pakai wakaf kolektif aja contohnya. Nah ini, masukkan jumlah wakaf uang seperti yang saya jelaskan tadi, nominal yang paling minim kan 50.000. Ini nanti kelipatannya sesuai kelipatan ya nanti. Ada satu kali 50, berarti kelipatan kedua berarti 100.000, 150 ketiga. Kita coba wakaf yang ke 5, kelipatan 2, jadi kita wakaf 100.000. Ditambah biaya administrasi wakaf sebesar 10.000. Nah ini 110.000. Nah tinggal klik pilih metode pembayaran yang ada. Ini ada pilihannya, ada BPA, BDN Syariah, PinPay. Tapi saya rekomendasi pakai QRIS saja ya, lebih mudah soalnya. Nah ini QRIS, tinggal diklik lanjutkan bayaran. Nanti setelah teman-teman klik, nanti keluar tanda QRIS-nya. Nanti tinggal scan aja QRIS-nya, tinggal bayar di m-banking masing-masing atau e-wallet teman-teman. Lalu sudah deh, teman-teman berwakaf. Nanti teman-teman akan dapat invoice dan mungkin seminggu atau 2 minggu bakalan dikirim sertifikat wakaf uang melalui email yang teman-teman daftarkan ini. Makanya nanti emailnya daftar yang benar ya. Nah, itu tadi. Apakah sudah menjawab, Mbak Devi Ocha? Sudah sangat jelas sekali, Mas. Terima kasih. Oke, oke, oke. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oh, ada chat masuk ini. Dari Mas Bayu. Apakah bisa berwakaf atas nama almarhum? Jawabannya bisa ya. Teman-teman bisa banget berwakaf atas nama almarhum. Nanti bisa di sini tulis saja, nanti ada pilihannya di pasif amal. Nanti juga kan bisa membantu pahala keluarga yang sudah meninggal, membantu biar mengalir terus pahalanya di surga. Apakah sudah menjawab, Mas Bayu? Oke, sudah menjawab. Ya, ada yang mau tanya lagi? Saya tunggu sampai 15.50 ya. Kalau ada yang pertanyaan, saya tutup. Oke, kayaknya kelamaan ya kalau nunggu sampai 15.50. Sepertinya nggak ada ya teman-teman. Saya tutup aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Oh ya, sebelumnya kita dokumentasi aja ya. Yang bisa on cam, tolong on cam dong. Halo Mbak Dia Fioca. Halo Mas Arianda. Makasih udah on cam. Ini aja ya. Oke, kita kita dokumentasi ya. Aku screenshot ya. 1, 2, 3. Satu. Oh, oh, siapa tuh? Siapa tuh? Oh, Mas Dia. Mantap Mas Dia. Oke. Oh, 1, 2, 3. Mantap. Terima kasih teman-teman Mas Jihan juga. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada salah kata.